Ini judulnya, Idiokrasi. Kalau dilihat sekilas, film ini memang kelihatan kayak film goblok. Premisnya absurd. Karakter-karakternya aneh. Dan dunia yang ditampilkan terasa kayak parodi keterlaluan. Tapi justru disitulah kekuatan film ini. Idiokrasi. Bukan film yang mau kelihatan pintar. Dia sengaja kelihatan norak. Receh. Lebay. Supaya penontonnya sadar. Film ini lagi ngeledek dunia yang makin malas mikir. Secara singkat, Idiokrasi bercerita tentang seorang pria biasa yang tanpa sengaja tertidur ratusan tahun dan bangun di masa depan. Masalahnya, masa depan yang dia temui bukan dunia yang makin canggih dan makin cerdas, tapi dunia yang justru dipenuhi orang-orang yang susah berpikir jernih. Hal-hal penting gak lagi diputuskan pakai akal sehat. Orang lebih percaya hal yang paling rame, paling gampang, dan paling nyaring. Bahasa makin ngawur, keputusan makin asal, dan logika kayak jadi barang langka. Di film ini, kebodohan gak digambarkan sebagai sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi sebagai hasil dari kebiasaan panjang. Orang makin malas berpikir, makin suka yang instan, dan makin milih hiburan yang cepat daripada hal yang butuh usaha buat dipahami. Jadi waktu kita nonton Idiokrasi, yang bikin gelisah bukan cuma kekonyolannya, tapi karena kita pelan-pelan mulai ngerasa, jangan-jangan ini nggak sepenuhnya fiksi. Dan jujur aja, di bagian itulah film ini mulai terasa dekat sama kondisi sekarang. Terutama kalau kita lihat generasi muda yang tumbuh di tengah TikTok, Reels, video pendek, algoritma, dan banjir konten yang datang tanpa henti. Bukan. Ini bukan video yang mau bilang generasi muda Indonesia sekarang goblok semua. Gak sesederhana itu. Dan kalau narasinya dibawa ke sana, malah jadi malesin. Yang lebih penting justru begini. Apakah sistem digital yang sekarang kita konsumsi tiap hari pelan-pelan bikin cara berpikir jadi lebih pendek, lebih dangkal, dan lebih susah fokus? Karena kalau lihat tanda-tandanya, kekhawatiran itu bukan ngarang. Psikolog anak yang diwawancarai antara bilang, kalau video pendek, scroll tanpa henti, dan notifikasi, itu memberi hadiah instan, yang bikin remaja terus pengen lihat konten berikutnya. Jadi bukan cuma karena anak muda kurang niat belajar, tapi karena platform yang mereka buka tiap hari memang didesain supaya otak terus cari rangsangan cepat. Dan kalau otak terus dibiasakan hidup dari potongan-potongan pendek, akhirnya kebiasaan berpikir juga ikut berubah. Hal yang butuh waktu jadi terasa membosankan. Penjelasan panjang terasa berat. Fokus cepat pecah. Orang jadi terbiasa menyerap informasi dalam format sesingkat mungkin, secepat mungkin, dan seinstan mungkin. Makanya, kalau sekarang kita lihat konten-konten yang rame, itu sering bukan yang paling bagus, bukan yang paling penting, tapi yang paling gampang ditelan. Itu bukan kebetulan. Memang sistemnya bekerja ke sana. Hal yang pendek lebih gampang viral. Hal yang emosional lebih gampang meledak. Hal yang bikin orang marah, ngakak, atau kaget dalam hitungan detik lebih cepat menang dibanding sesuatu yang butuh waktu untuk dipahami. Di titik ini, Idiokrasi terasa ngeri. Karena film itu sebenarnya sedang nyindir budaya yang sama. Budaya yang makin gak sabar dengan proses berpikir. Di filmnya, semuanya dibuat sesederhana mungkin, sampai logika hilang. Di dunia nyata sekarang, bentuknya mungkin gak seabsurd itu, tapi gejalanya kelihatan.
Kita lihat sendiri. Gimana banyak orang makin susah tahan fokus beberapa menit. Tanpa buka notifikasi. Pindah aplikasi. Atau scroll lagi. Dan efeknya nggak berhenti di hiburan. Psikolog yang sama juga bilang, kemampuan berpikir kritis dan kreatif remaja bisa nggak berkembang optimal kalau terlalu banyak waktu habis di platform digital. Ini penting, karena berarti yang terganggu bukan cuma kebiasaan belajar, tapi juga cara otak membangun kedalaman berpikir. Dokter spesialis anak yang diwawancarai antara juga menyoroti risiko paparan konten digital berlebih terhadap perkembangan anak. Bahkan ada data yang disebut, lebih dari 42% anak di Indonesia menggunakan telepon seluler. Lebih dari 41% sudah mengakses internet. Tapi cuma sekitar 28% yang didampingi orang tua saat menggunakan internet. Jadi banyak anak dan remaja masuk ke ruang digital sendirian. Sementara isi ruang itu sendiri penuh konten yang berebut perhatian mereka setiap detik. Masalahnya, kalau anak dan remaja tumbuh di ruang seperti itu, tanpa banyak pendampingan, ya yang membentuk pola pikir mereka. Bukan cuma sekolah, bukan cuma rumah, tapi juga algoritma. Dan algoritma nggak peduli seseorang jadi lebih bijak atau enggak. Algoritma cuma peduli satu hal, bikin orang bertahan lebih lama. Itulah kenapa TikTok jadi simbol yang kuat buat pembahasan ini. Bukan karena TikTok satu-satunya biang kerok, tapi karena dia mewakili sistem konten cepat yang paling kelihatan. Swipe, video pendek, swipe lagi, video baru, swipe lagi, ada hal lain. Terus begitu. Otak dibiasakan hidup dalam pola yang sangat cepat. Sedikit bosan, ganti. Sedikit nggak menarik, lewati. Sedikit berat, skip. Kalau kebiasaan itu kebawa ke dunia nyata, dampaknya besar. Orang jadi lebih susah tahan baca panjang, lebih susah dengerin penjelasan utuh, lebih gampang ngambil kesimpulan dari potongan pendek, lebih gampang ngerasa sudah paham cuma karena sudah lihat satu video 30 detik. Ini yang bahaya. Karena dunia nyata nggak selalu bisa dijelaskan secepat itu. Kita juga lihat gejala lain yang nggak kalah serius. Gampang termakan hoaks. Mavindo bilang, kesadaran warga Indonesia memang membaik, tapi masih banyak yang terjebak hoaks karena literasi digitalnya lemah. Dan kalau diperhatiin, hoaks itu paling gampang hidup di lingkungan yang memang terbiasa serba cepat. Orang malas cek sumber, malas baca utuh, malas cari pembanding. Yang penting kelihatannya meyakinkan, emosional, dan sesuai dengan apa yang pengen dipercaya. Jadi waktu ada narasi liar di TikTok, Instagram, atau Facebook, banyak orang langsung telan. Kenapa? Karena sistem konten cepat memang bikin orang lebih sering bereaksi dulu, baru berpikir belakangan. Dan kalau ini terus terjadi, yang merosot itu bukan IQ dalam arti harfiah, tapi disiplin berpikir. Padahal disiplin berpikir itu salah satu hal paling penting buat intelektualitas. Makanya lebih tepat kalau masalahnya dibilang, bukan generasi muda sekarang bodoh, tapi generasi muda sekarang lagi dibesarkan oleh sistem yang terlalu sering menghargai kecepatan dibanding kedalaman. Dan kalau itu dibiarkan, ya dampaknya bisa kelihatan di mana-mana. Dari susah fokus di kelas, gampang bosan saat belajar, sampai kebiasaan menelan mentah-mentah informasi yang lagi viral. Fotage viral tentang pelajar yang gak bisa jawab perkalian sederhana. Memang gampang bikin orang ketawa.
Tapi kalau mau jujur, itu harus dibaca sebagai gejala. Bukan bahan buat sekadar ngeledek. Karena yang lebih penting adalah pertanyaan setelahnya. Kenapa gejala seperti itu makin gampang viral? Dan makin terasa masuk akal di zaman sekarang? Kenapa banyak orang ngerasa itu bukan hal yang mustahil lagi? Jawabannya ya karena kita hidup di tengah budaya yang makin memanjakan respons cepat. Orang yang joget di jalan bisa langsung viral. Konten receh bisa dapat perhatian besar. Narasi ngawur bisa nyebar lebih cepat dari klarifikasi. Dan di tengah semuanya, hal-hal yang butuh fokus, proses, dan berpikir panjang jadi terasa makin kalah saing. Disinilah idiokrasi kena banget. Film ini sebetulnya lagi bilang, masyarakat bisa pelan-pelan turun kualitas berpikirnya. Kalau yang terus diberi makan adalah hal yang dangkal dan instan. Dan kalau kita lihat Indonesia sekarang, terutama generasi mudanya, ada cukup banyak alasan buat khawatir bahwa kita sedang bergerak ke arah situ. Walau tentu belum separah dunia di film itu. Tapi justru karena belum separah itu, sekarang masih waktunya buat sadar. Karena kalau enggak, ruang digital akan terus membentuk generasi yang cepat bereaksi, tapi lemah mencerna. Cepat ikut arus, tapi susah mikir mandiri. Cepat komentar, tapi susah duduk tenang buat memahami sesuatu secara utuh. Jadi buat GW, Idiokrasi hari ini bukan sekadar film komedi absurd. Ini kayak alarm. Alarm yang bilang, kalau kebodohan sosial nggak selalu datang dalam bentuk orang yang nggak sekolah. Kadang dia datang dalam bentuk masyarakat yang terlalu lama hidup dalam sistem hiburan cepat, sampai kehilangan kebiasaan berpikir dalam. Dan kalau kita terus ngerasa semua ini cuma lucu-lucuan, mungkin nanti kita baru sadar waktu semuanya sudah keburu jadi normal. Kalau menurut lu, yang paling bikin generasi muda sekarang gampang ke bawah arus itu apa? TikTok? Rentang fokus yang pendek? Atau karena orang makin malas baca dan mikir panjang? Tulis di komentar.